Perkenalkan, nama saya Angelia Bekindermala, saya dari kelas 9 Jenderal Sudirman. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kerajinan bahan keras. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita berikutnya, kita perlu mengetahui dulu apa itu kerajinan. Kerajinan adalah suatu karya seni yang proses pembuatannya melalui keterampilan tangan manusia. Dan kita juga perlu mengetahui nih, apa itu kerajinan bahan keras. Kerajinan bahan keras adalah suatu karya seni yang proses pembuatannya menggunakan bahan dasar keras, yaitu bersifat pejal, solid, kuat, padat, dan tidak mudah berubah bentuk. Bahan keras terbagi menjadi dua macam, yaitu bahan keras alami dan bahan keras buatan. Bahan keras alami adalah bahan untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan merupakan sumber daya alam, baik hutan, bumi, maupun perairan Indonesia. Contoh bahan keras alami yang kita kenal dan yang sering kita jumpai yaitu kayu, bambu, dan rotan. Selanjutnya yaitu bahan keras buatan. Bahan keras buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi keras dan memiliki sifat kuat dan tahan lama. Contoh bahan keras buatan yaitu kaca dan logam. Selanjutnya yaitu contoh produk kerajinan bahan alami. Yang pertama yaitu tas yang terbuat dari rotan. Yang kedua ada miniatur yang terbuat dari kayu. Yang ketiga, ada alat musik angklung yang terbuat dari bambu. Dan yang keempat, yaitu ada sandal yang terbuat dari bambu. Yang kelima, ada kap lampu yang terbuat dari bambu. Yang keenam, ada hiasan gerobak becak yang terbuat dari rotan. Selanjutnya, yaitu contoh produk kerajinan bahan keras buatan. Yang pertama yaitu miniatur becak yang terbuat dari logam. Yang kedua ada teko dan cangkir yang terbuat dari logam. Yang ketiga ada lampion yang terbuat dari kaca. Yang keempat ada bros yang terbuat dari logam. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip kerajinan bahan keras yang terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu keunikan bahan kerajinan. Yang kedua yaitu keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Pesan yang dapat kita peroleh berdasarkan proses berkarya dapat kita pilih menjadi 4. Yang pertama, produk dengan nilai fungsional. Yang kedua, produk dengan nilai informatif. Yang ketiga, produk dengan nilai simbolik. Dan yang keempat, produk dengan nilai prestise. Prinsip yang ketiga yaitu aspek rancangan dalam produk kerajinan. Sebelum kita merancang sebuah kerajinan, kita perlu memperhatikan beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama, faktor teknis. Yang kedua, faktor ekonomis. Yang ketiga, faktor ergonomis. Yang keempat, faktor sains dan teknologi. Yang kelima, faktor estetika. Dan yang keenam yaitu faktor kondisi lingkungan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu faktor teknis. Yang perlu diperhatikan dalam faktor teknis ini, yang pertama yaitu metode produksi yang handal. Dan yang kedua, penerapan daya mesin atau manual. Dan yang ketiga, yaitu tingkat kemahiran sumber daya manusianya. Faktor yang kedua yaitu faktor ekonomis. Yang perlu diperhatikan dalam faktor ekonomis ini, yang pertama, pemasaran yang tahan persaingan. Yang kedua, sistem pemasokan atau distribusi. Yang ketiga, kebijakan penciptaan. Yang keempat, nilai jual dan keberadaan suku cadang yang melingkupi sumber daya bahan dan alat. Serta yang kelima,
selera masyarakat terhadap produk tersebut. Faktor yang ketiga yaitu faktor ergonomis. Yang perlu diperhatikan dalam faktor ergonomis ini yaitu kenyamanan, keamanan, kesesuaian, dan kepraktisan. Selanjutnya yaitu faktor keempat, faktor sains dan teknologi. Dalam faktor sains dan teknologi ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu terdapat unsur kebaruan atau temuan baru yang melingkupi inovasi atau modifikasi. Dan yang kedua yaitu selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Faktor kelima yaitu faktor estetika. Dalam faktor estetika ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu menampilkan bentuk keindahan. Yang kedua, memiliki daya pikat. Yang ketiga, terjadi keserasian. Yang keempat, penggarapan yang rinci atau detail. Yang kelima, perupaan atau pewarnaan. Dan yang keenam, kesan atau gugahan yang ditampilkan. Faktor yang keenam yaitu faktor kondisi lingkungan. Dalam faktor kondisi lingkungan ini ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu nilai budaya, dan yang kedua kondisi lingkungan atau wilayah setempat. Teknik yang digunakan juga sangat bervariasi. Di antaranya bisa berupa teknik pahat atau ukir, cukil, anyam, potong sambung, lukis, batik, tatah, dan sebagainya. Terima kasih untuk kebersamaannya kita. Dan saya Angelia Beki Nirmala dari kelas 9 Jenderal Sudirman. Terima kasih.